Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tafsir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi. Khususnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ketauhidan dalam ekonomi. Jadi di dalam ekonomi itu ada prinsip-prinsip ketauhidan yang harus kita jalankan ya teman-teman. Video kali ini tentu masih didedikasikan untuk tugas ujian tengah semester 6 dalam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin di IAIN Takengon Aceh Tengah Aceh bersama saya Futihatus Sadia. Mari kita tonton videonya sampai akhir. Pembahasan pertama, pengertian tauhid. Check it out. Tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu satu, tunggal, esa, atau menganggap sesuatu itu esa. Nah, secara istilah syar'i, tauhid berarti mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, serta menetapkan asmaul husna dan sifat al-ulya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mensucikan Allah dari kekurangan dan juga cacat. Nah, tauhidullah sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan negara sejahtera pertama. Jadi, tetap ya teman-teman, dalam hal apapun aspek tauhid itu adalah aspek yang paling nomor pertama. Nah, dan Islamlah yang melambangkan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial dibanding yang lainnya. Islam juga yang pertama merehabilitasi martabat manusia. Pengertian atau konsep yang ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat barat masa kini. Jadi, konsep-konsep ini hanya ada di dalam Islam ya teman-teman. Jadi, jangan sampai kita mengesampingkan tauhid demi kepentingan-kepentingan yang lain. Pembahasan yang kedua, pembahasan inti, prinsip-prinsip ketauhidan dalam ekonomi. Yuk kita simak dengan benar. Yang pertama, tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bertitik tolak pada tauhid, seorang muslim mengakui dan dengan keyakinan bahwa sholat, ibadah, hidup, matinya adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk dalam pengakuan ini adalah semua aktivitasnya dalam kegiatan ekonomi. Seseorang yang dia beriman harus mengakui bahwa Allah lah sebagai pemilik mutlak jagat raya ini dan segala isinya, termasuk dirinya sendiri. Dan termasuk kekayaan-kekayaan yang menghasilkan ekonomi-ekonomi bangsa dan juga ekonomi keluarga. Kemudian ayat kedua yakni Al-An'am ayat 120 yang artinya dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, redaksi ayatnya mungkin hampir-hampir sama dengan surat Al-Baqarah tadi. Nah, ayat yang ini, Quran Surat Al-An'am ayat 120, secara tegas memerintahkan supaya meninggalkan perbuatan dosa yang tampak dan yang tersembunyi, serta menekankan akan adanya pembalasan atas dosa yang
mereka kerjakan. Nah, ayat ini tuh seolah-olah menekankan pokok kandungan yang ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 yang tadi kita baca di pertama ya, di mana Allah membuat perhitungan tentang perbuatan yang kita lakukan, baik itu kita dilahirkan, baik itu yang terlihat atau yang tersembunyi, kemudian Allah mengampuni atau menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Nah, dalam Quran Surat Al-Fat, ayat 14 juga diterangkan yang artinya dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi tauhid itu benar-benar sangat ditekankan di dalam Al-Quran dan di seluruh aspek kehidupan umat Muslim. Dia Allah mengampuni seorang yang dia kehendaki dan mengazab seseorang yang dia kehendaki pula. Namun, ada perbedaan antara Al-Baqarah ayat 284 dengan Al-An'am 120 yang kita bacakan tadi. Dalam surat Al-Baqarah terkait dengan ayat sebelumnya tentang keharusan adanya penulis atau tata buku akuntansi dalam bisnis. Dengan minimal dalam ayat tersebut adanya kepercayaan antar pihak satu dengan pihak lainnya. Sedangkan pada surat Al-An'am terkait dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, yakni mengharamkan memakan binatang yang dihalalkan oleh Allah. Dan penegasan tentang keharaman memakan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tindakan mengharamkan yang halal ini dan sebaliknya termasuk perbuatan yang fasik. Jadi tidak boleh kita lakukan sebagai umat muslim. Bahkan penyembelihan bukan untuk ibadah kepada Allah atau mengikuti bisikan syaitan, itu adalah perbuatan musyrik. Hati-hati nih yang suka kedukun. Kita mulai menjauh diri dari hal-hal musyrik ya teman-teman. Oleh karena itu, ini mengandung dosa lahir dan juga batin, atau dosa yang nampak dan juga dosa yang tersembunyi. Nah, setelah kita bahas tentang prinsip-prinsip ketauhidan dalam ekonomi, kita sekarang punya 3 ajaran utama tauhid dalam ekonomi. Apa saja? Yang pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan juga milik Allah secara mutlak dan hakiki. Manusia itu hanya sebagai pemegang amanah saja untuk mengelola sumber daya yang Allah miliki tersebut dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan juga kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara usaha mencari rezeki sesuai dengan aturan yang Allah miliki dong. Kemudian yang kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak sekali untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dalam ekonomi Islam, sumber daya alam banyak dan juga melimpah. Karena menurut ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara itu bukan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi atau penyaluran sehingga terwujudnya ketidakadilan sumber daya ekonomi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa pertanian, perdagangan, industri, baik barang maupun jasa, dan berbagai bentuk kegiatan produktif dimaksudkan untuk kehidupan manusia loh. Tahu nggak sih? Coba kita cek nanti. Kemudian yang ketiga, ajaran utama dari Tauhid adalah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir juga kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai dengan syariat Allah. Jadi dari Allah untuk kita manusia dan kembali ke Allah juga. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor, impor, bertitik tolak dari tauhid juga, dan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena memenuhi perintah Allah. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru
dunia, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah, dan hanya kepada Allah lah kami dikembalikan. Nah, tauhid dalam produksi ini juga mengajarkan bahwa barang-barang yang diproduksi adalah barang yang baik dan juga halal, nggak boleh barang sembarangan. Pelaku ekonomi yang bertauhid itu tidak akan mau memproduksi miras, apalagi narkoba, terus barang-barang haram lainnya. Pasti nggak mau kalau pelaku ekonominya itu orang-orang yang bertauhid. Nah, dalam bidang jasa, pelaku ekonomi yang bertauhid juga tidak akan membuka perhotelan yang penuh maksiat, kemudian tempat-tempat hiburan atau diskotik, dan wisata yang syarat akan kemungkaran, serta lokasi perjudian, pelacuran, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, semua itu harus dihindari karena bertentangan dengan syariat Allah. Jadilah kita orang-orang sebagai pelaku ekonomi yang bertauhid ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai membahas tentang prinsip-prinsip ketauhidan dalam ekonomi Islam. Walaupun materinya sedikit, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari yang sedikit itu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, banyak sekali kekurangan karena kami pun masih belajar. Kami memohon ampun kepada Allah dan juga meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.